Shalom. Belum terdengar suaranya. Shalom warga kerajaan. Haleluya. Saya bersyukur kita semua bisa berkumpul lagi di tempat ini dengan keadaan sehat. Amin. Haleluya. Kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu dalam penyertaan Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Bukan suatu rutinitas mingguan yang kami datangi Bapa. Tapi betul-betul menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Ini kerinduan hati kami untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Biarlah Engkau yang disukakan, biarlah Engkau yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami, ini isi hati kami Tuhan. Kami mau berterima kasih untuk setiap kasih setia Tuhan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sungguh indah tiada taranya.
just like you, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah, punya Bapa yang luar biasa atas hidup kami. Kau berkuasa di bumi dan di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami bersatu hati Yesus. Kau mengangkat tangan kami untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke penuh dengan sukacita, penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan kami memberkati para pemimpin kami. Dari Pak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Pemerintahan di pusat sampai yang daerah terkecil sekalipun Tuhan kami memberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Bila penyertaan Tuhan ada atas para pemimpin kami. Bila pemimpin kami bisa memimpin dengan roh takut akan Tuhan. Ada kebijaksanaan-Mu Tuhan atas para pemimpin kami. Bila setiap keputusan-keputusan yang diambil itu mendatangkan kebaikan, kemajuan bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga memberkati Tuhan roh ministry ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kami ada di gereja-Mu di tempat ini. Kami memberkati para pemimpin kami, Bapak Timotius Arifin dan Ibu Vivi, Pak Roni Daud Simeon dan Ibu Nancy, dan gembala kami Tuhan di Rok Pantai Indah Kapuk, Pak Hartono dan Ibu Linda. Kami memberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kebijaksanaan-Mu Tuhan, visi-Mu Tuhan, urapan-Mu terus Tuhan berikan ya Bapa. Biarlah apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, itu yang bisa terus tersampaikan lewat pelayanan para pemimpin kami ya Bapa. Kemanapun mereka melangkah nama Tuhan dimuliakan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan lewat pelayanan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini Tuhan kami memberkati Tuhan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan jemaat-Mu Rockpick, kami setiap hari semakin bertumbuh ke arah-Mu ya Bapa. Hidup kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Kami bukan menjadi nama rock saja ya Tuhan, tapi kami betul-betul menjadi representative of Christ Kingdom dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersuka cita, kami mau meninggikan Engkau karena kebaikan-Mu, karena cinta-Mu luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau. Jemaat Tuhan yang siap bernyanyi, melompat meninggikan Engkau, sama-sama katakan amin, haleluya. Sebelum itu boleh kasih tos, kasih salam senyum yang terbaik. Kanan kirinya katakan kita punya Tuhan yang luar biasa, amin, haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu.
Shalom semua warga kerajaan. Shepherding in truth. Kita dipanggil untuk jadi shepherd. Bukan berarti kita harus jadi gembala sepenuh waktu. Karena itu saya tidak suka istilah pendeta. Itu pemimpin upacara. Kalau pastor lebih cocok, gembala lebih cocok. Di Bali saya jadi gembala. Dan mereka adalah meniru daripada Tuhan Yesus. Di dalam 1 Petrus pasal 2:25 dikatakan, kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Tuhan adalah gembala dan pemelihara. Manusia digambarkan seperti domba. Domba itu harus berjalan bersama-sama, mudah dikejutkan, mudah ketakutan, mudah bingung. Karena itu seorang shepherd akan berjalan di depan. Apa bedanya dengan cowboy? Cowboy jalan di belakang. Kalau shepherd ada di depan. Karena itu setiap daripada kita, setiap kingdom leader harus menjadi shepherd. Yesus membuat pernyataan, I'm the good shepherd. Ya, agapetos teknon. Haleluya. Yang penuh kasih, yang baik, dan juga dia seorang poimen. Kita jadi teknon kesayangannya, tetapi lebih daripada itu agatos poimen. Dia adalah seorang poimen. Nah, poimen itu pemelihara. Domba itu harus dipimpin ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dia tidak bisa makan di air yang bergolak. Hanya Yesus bisa memberikan hari-hari ini peace in your mind, peace in your soul, peace in your family. Shalom hanya datang dari Sar Shalom. Yesus berkata adalah gembala yang baik. Orang asing tidak akan mereka ikuti. Dan kalau Yesus berkata, akulah pintu kepada domba-domba itu, kita mendengar cerita, saya belum lihat sendiri, maka gembala itu tidur jadi pintu untuk domba-domba itu. Kita melihat bagaimana Yesus menghadapi pencuri, perampok, serigala dalam Yohanes pasal 10. Dan dia membuat pernyataan, iblis itu pencuri, perampok, dan serigala. Ya, hanya datang untuk membinasakan, mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi aku datang, gembala yang baik, untuk memberikan kepadamu kehidupan. Sanctify them in thy truth. Kuduskan mereka dalam kebenaranmu. And thy word, firmanmu adalah kebenaran itu. Kalian jangan percaya dengan apapun yang di luar Alkitab kita. Jangan percaya. Kalau dikatakan ini itu, cek dengan firman Tuhan. Amen. Kalau tidak dari firman Tuhan, sudah, just forget it. Karena sekarang ini bukan lagi kita berhadapan dengan ular, kita berhadapan dengan naga. Kita tidak berhubungan dengan, tidak menghadapi serigala. Kita menghadapi monster. Tetapi jangan khawatir, dia adalah pintu kepada domba-domba itu. Menarik sekali Yohanes pasal 5, Yesus anak domba Allah, dia masuk melalui gerbang domba, ya, melalui gerbang domba, karena dia juga adalah anak domba Allah yang harus dikorbankan. Jangan lupa, yang terima dan dikatakan yaitu melalui pintu anugerah, satu tempat yang bernama Bethsaida, gerbang domba masuk ke tempat yang penuh anugerah, dan di situ ada domba yang kesakitan, orang yang lumpuh 38 tahun. Dan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Hari ini juga kalau saya mendengarkan Tuhan tanya, maukah engkau kubela? Maukah engkau kupelihara? Maukah engkau sembuh? Sekian lama saudara-saudara yang kasih, saya mengikut Tuhan Yesus sudah 47 tahun ini. Dia adalah gembala yang paling baik. Saya tidak pernah kekurangan. Saya selalu dipimpin pada air yang tenang dan berjalan di jalan kebenarannya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Walk in truth with Jesus. Haleluya. Amin. Dan bawaku
bersyukur Kau adalah gembala kami Tuhan. Kami adalah domba-dombamu. Bicaralah kepada kami. Hamba sangat terbatas, tapi Holy Spirit tidak pernah terbatas. Untuk sampaikan isi hatimu bagi kami. Biar pengurapan Tuhan turun bagi hambamu dan kami sekalian Tuhan. Tuhan, hambanya mau tinggikan namamu. Karena kalau namamu ditinggikan, Engkau akan menarik semua orang datang kepadamu. Kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Bagaimana kabar? Saudara sukacita? Puji Tuhan, saya senang sekali boleh berada di sini. Di Rock Peak, merupakan kehormatan buat saya melayani ibu bapak saudara sekalian. Thank you Pak Hartono, Ibu Linda, Pak Teddy, Bu Vera yang tadi menjemput saya. Puji Tuhan. Wow, saudara sehat-sehat? Ini sedang long weekend ya saudara. Saya pikir wah mungkin gerejanya sepi kali karena banyak yang pergi liburan. Tapi saya lihat wah saudara begitu haus dan lapar kepada Tuhan. Saudara ada di sini. Coba saudara senyum dulu sukacita. Jabat dulu kiri kanan dan katakan aku berbahagia ada di rumah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik. Saudara, tadi kita sudah dengar pesan gembala. Saya percaya bahwa shepherding in truth, ya, menggembalakan di dalam kebenaran. Saya akan combine dengan apa yang kita berbicara dalam bulan yang lalu tentunya. Dalam 3 bulan ini adalah bagaimana kita punya hati kepada domba-domba. Punya hati kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Yesus kita adalah gembala. Dia berkeliling dan dia bukan hanya berkeliling. Dia punya belas kasihan yang luar biasa. Dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38 saudara. Dan juga dalam Yehezkiel 34 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Kita sebentar akan melihat ayat-ayat ini. Tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan gembala yang baik saudaraku, dia menuntun kita di jalan yang benar. Dia memberikan kepada kita padang rumput. Walaupun kita berjalan di dalam padang gurun, dia ada selalu bersama-sama dengan kita. Yesus sebagai gembala yang benar, secara aktif dia berkeliling, dia mengasihi, mengajar, menyembuhkan umatnya. Mari kita lihat dulu Matius 9 ayat 35 sampai dengan ayat 38. Lalu kita juga akan melihat sebentar Yehezkiel 34 yang menjadi tema di dalam bulan ini ayat 11 sampai 16. Bisa ditayangkan di depan. Thank you. Baik. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka tanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara coba lihat Yehezkiel 34 dulu ayat 16 sampai ayat 11 sampai 16. Banyak ayatnya saudara, tapi kita lihat ayat ini terlebih dahulu. Saudara perhatikan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Ayat 12. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku. Dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. 13. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik mereka akan berbaring dan rumput yang subur mencari makanannya di atas gunung-gunung Israel. 15 dan 16. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan. Yang hilang akan kucari. Yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut. Yang sakit akan kukuatkan.
kuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Mungkin ada beberapa ayat yang nanti saya akan lihat di sini dan akan sampaikan kepada saudara. Saudara, pengalaman kehilangan domba, kita tahu itu. Bayangkan kalau ada kita semua ini seorang gembala. Misalnya kita gembala di mana saudaraku? Gembala di Israel. Sebutlah sebuah kota namanya Galilea, ya. Di mana kita punya 100 ekor domba. Terus suatu kali yang satu hilang. Apa yang terjadi? Tentu tinggalkan 99 ini. 99 yang tidak sesat, yang baik-baik saja, pergi cari yang satu. Dan waktu dapatkan yang satu, Alkitab juga catat apa yang dia kerjakan, saudara. Dia penuh dengan sukacita. Dia taruh itu di atas bahunya. Lalu dia bilang ini, kamu jangan kemana-mana lagi ya. Kamu dengan saya, you are going to feel secure bersama dengan saya. Wah, senang sekali. Lalu waktu sampai, dia panggil teman-temannya. Dia bersukacita bersama-sama mengadakan pesta. Ini yang saya mau katakan, bahwa tinggalkan 99 untuk mencari yang satu yang hilang itu. Ini gambaran gembala yang benar, saudara. Ini adalah gembala yang bukan duduk-duduk aja menunggu domba yang datang, tapi aktif untuk mencari. Kalau konteks daripada ayat yang kita baca dalam Matius pasal yang 9, saudara, di mana pelayanan Yesus yang terjadi sebelum ayat-ayat ini, waktu Yesus ada di Galilea, saudara, waktu dia mengutus 12 muridnya, Yesus baru saja sembuhkan orang yang sakit lumpuh. Yesus baru saja memanggil Matius pemungut cukai. Yesus baru saja menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan, membangkitkan anak perempuan Yairus pada saat itu, dan juga menyembuhkan 2 orang buta dan juga seorang yang bisu. Lalu datanglah Yesus, lalu mulai berbicara. Waktu Yesus melihat orang banyak, dikatakan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu Yesus bilang begini, mereka itu lelah dan terlantar seperti domba yang tidak punya gembala. Semua tindakan-tindakan Tuhan Yesus, saudaraku, Matius memberikan ringkasan teologis dalam Matius pasal yang ke-9 ini. Ini bukan sekedar laporan aktivitas saja, tapi manifestasi identitas Yesus sebagai gembala yang benar, yang dinubuatkan dalam Yehezkiel pasal 34 yang kita baca tadi. Jadi pertanyaan kita hari ini, apa yang bedakan gembala yang benar dan gembala yang palsu? Bagaimana Yesus memenuhi setiap kriteria itu? Kita melihat dulu bersama-sama bagian yang pertama, saudara. Yaitu Yesus sebagai gembala, dia adalah gembala yang berkeliling. Coba saudara bilang, berkeliling. Saudara tahu bahwa berkeliling tidak tinggal di satu tempat. Dia keliling, saudara. Dia mencari. Dikatakan di sini dia mengajar. Kita lihat Yesus mengajar, Yesus berkhotbah, Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Dia berkeliling, dia sendiri yang punya sesuatu ada di dalam hatinya bahwa I'm going to do this. Saudaraku, kata berjalan mengelilingi itu dalam bahasa aslinya perigen. Artinya apa? Bentuknya menunjukkan aksi yang berkelanjutan, berulang-ulang tidak berhenti. Yesus tidak menunggu orang datang, tapi dia pergi kepada mereka. Saudara, ini ada hubungannya dengan apa? Dengan Yehezkiel pasal 34 yang kita baca tadi. Yehezkiel menubuatkan tentang Tuhan sendiri yang akan jadi gembala umatnya, gantikan para pemimpin Israel yang sudah gagal. Saudara, saya nggak perlu baca lagi, tapi nanti saudara bisa terus melihat ayat-ayat ini. Jadi paralel atau kesamaan antara kedua teks ini menakjubkan. Yesus itu adalah Tuhan yang jadi gembala.
Matius dengan sengaja menyusun narasi untuk menunjukkan bahwa Yesus melakukan apa yang hanya Tuhan yang berhak lakukan. Only God can do that. Hanya Yesus yang dapat mengerjakannya. Jadi dalam Yeskel 34 Tuhan berfirman, Tuhan bilang begini, I am the one. I like that. Aku sendiri dikatakan. Aku sendiri akan jadi gembala. Dalam Matius 9 tadi kita baca, Yesus secara aktif berkeliling, berbelas kasihan, melakukan persis seperti apa yang dinubuatkan di Yeskel pasal yang ke-34. Saudaraku, ini yang saya mau sampaikan, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang turun berjalan, menyentuh kehidupan, mengajar, mentransformasikan kehidupan. Bahwa dia adalah Tuhan Yesus, 100% Tuhan dan dia 100% manusia. Bayangin aja saudaraku, kalau ada seorang raja. Seorang raja, dia bukan hanya keluarkan perintah-perintah yang ada di istana. Tapi dia ganti pakaiannya, jubah kerajaannya. Dia turun ke jalanan, mencari orang-orang di ganggang, di lorong-lorong saudaraku. Kasih makan mereka, obati mereka yang terluka. Saudaraku, mereka yang hancur hati dibalut dengan penuh kasih dan belas kasihan. Itulah Yesus kita. Dia Tuhan yang berjalan. Dia Tuhan yang berkeliling. Bagaimana dengan Yesus kita yang full with compassion? Mungkin saudara diingatkan kembali kepada hamba-hamba Tuhan yang berbicara di minggu-minggu sebelumnya. Bahwa memang tergerak dengan belas kasihan itu powerful. Sebenarnya apa itu belas kasihan? Saya yakin belas kasihan perasaannya Tuhan ditaruh dalam hatinya kita. Sehingga kita bisa rasakan seperti Tuhan rasakan. Lalu kita bergerak dalam belas kasihan tersebut. Saya yakin bahwa kita semua yang ada di tempat ini dipenuhi dengan belas kasihannya Tuhan. Karena Filipi pasal yang kedua katakan, karena dalam Kristus ada nasihat, ada persekutuan kasih, ada kasih mesra, dan juga ada belas kasihan. Kita punya Yesus dalam hati kita, saya yakin saudaraku, kita juga memiliki belas kasihan Tuhan. Tergerak hati dan belas kasihan berasal dari kata splagnon. Itu secara harafiah berarti saudaraku adalah sesuatu usus yang ada di dalam kita, isinya daripada perut kita, ya. Dalam pemikiran Ibrani adalah pusat emosi kita, empati, kasih sayang paling dalam. Jadi bukan sekedar merasa, aduh kasihan ya. Banyak orang cuman merasa kasihan, tergerak dengan kasihan, tapi nggak bergerak, saudaraku. Kita perlu tergerak dan bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saya yakin bahwa respon tubuh terhadap penderitaan ini perlu orang-orang di sekitar kita. Seperti seorang ibu yang merasakan sakit anaknya di dalam tubuhnya sendiri. Saudara bisa melihat di sini dari kata-kata bahasa Yunani, saudaraku, lelah. Dan bisa dikatakan juga terlantar atau terbaring. Lelah di dalam bahasa aslinya ini adalah eklio, berarti apa? Dilepaskan, dipecahkan, kehabisan tenaga. Bukan kelelahan biasa. Dan juga saudaraku terlantar atau terbaring ini dari ripto itu artinya menggambarkan domba yang ditinggalkan. Menggambarkan domba yang tidak diurus. Menggambarkan domba yang terletak di tanah. Bukan dalam posisi yang dia rest atau istirahat. Tapi dalam posisi dia kehilangan harapan sama sekali. Saudara perhatikan. Seperti domba yang tak bergembala. Ini adalah kritik terselubung sebenarnya yang Yesus katakan terhadap para pemimpin agama Israel. Karena dalam Yeskel 34, gembala Israel telah apa? Dia gembalakan dirinya sendiri. Dia bukan menggembalakan domba. Gembala pada saat itu saudaraku memakan yang gemuk-gemuk. Domba yang gemuk-gemuk bukan yang kurus-kurus. Biarkan dombanya tersesat dan biarkan dombanya terluka. Coba tayangkan Yeskel 34 dulu kita lihat di sini. Ayatnya yang ke-16 kita lihat ayatnya. Yeskel 34 ayat 16 saya ingin bagikan sesuatu buat saudara di sini. Dan nanti kita lihat ayat 20 sampai 22. Yang hilang akan kucari.
Yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut. Yang sakit akan kukuatkan. Saudaraku, ini semua apa? Ini semua karakter Yesus di perjanjian baru, saudara. Yang dinubuatkan di Yeskel ini. Yang terjadi, yang full with compassion. Penuh dengan belas kasihan itu sendiri. Karena kalau nggak ada belas kasihan, nggak mungkin dicari. Nggak mungkin saudaraku dibalut atau dikuatkan dan sebagainya. Yang gemuk dan kuat. Sebenarnya di dalam bahasa Inggrisnya, coba kita lihat ada kata eliminate di situ. Bisa ada terjemahan bahasa Inggris? Kalau nggak ada, it's okay. Itu artinya apa, saudaraku? Dipisahkan. Kenapa? Karena Tuhan akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Coba kita lompat ayat 20. Ya. Oke, this is 19. Yang 16 tadi. Bisa yang 16 tadi? Pakai bahasa Inggrisnya. Yang bahasa Inggris ada? Kalau this ya. I will feed them, dikatakan di sini. But I will destroy. Dia pakai kata destroy, the fat and the strong. Daripada kata lain adalah eliminate, saudara. Saudara bisa melihat ayat yang ke-20, 21, dan 22. Kita lihat dulu sebentar ayat ini, kita di sini dulu, nanti saya akan kembali. 20. Therefore, ayat bahasa Indonesia aja. Sebab itu Tuhan sendiri, dikatakan bahasa Indonesianya, begini firman Tuhan terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Kenapa? 21 bilang begini. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Kenapa ada eliminate di dalam bahasa Inggrisnya? Dipisahkan, saudaraku, yang gemuk dan yang kuat itu. Supaya saudaraku yang kuat, saudaraku tidak mendesak sebenarnya yang lemah. Karena dikatakan ayat 21, semua yang lemah kamu desak dengan lambung dan bahu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menghakimi di antara domba dengan domba, saudara. Saya mau katakan kepada saudara sekalian, bahwa Tuhan kita perlu kita melihat bahwa He is our shepherd. Dia adalah gembala kita yang baik. Amin. Dia adalah hakim yang adil. Dia melihat, dia mau meluruskan, dia mau menyatakan keadilan. Tidak ada domba yang besar, gemuk dan menelan domba yang kurus, saudaraku. Tapi dia katakan, aku yang menjadi hakim bagi mereka. Tapi domba-domba yang terluka, domba-domba yang terhilang, dia ambil itu, dia balut itu, dia sembuhkan itu. Because of what? Karena itu keluar daripada karakter Yesus yang saya sebutkan ini, yang penuh dengan belas kasihan, saudara. Sebab itu, Yesus melihat umatnya harus dipelihara. Yesus melihat umatnya, saudaraku, bahwa dia harus sungguh-sungguh pemimpin-pemimpin agama itu yang hanya sibuk dengan hal-hal yang lain. Yesus katakan, perhatikan domba-dombamu. Mungkin ilustrasinya seperti rumah sakit. Rumah sakit penuh dengan apa? Pasien. Dokter-dokter sibuk dengan apa? Ceramah, seminar, saudara. Sehingga apa, saudaraku? Pasien itu tergeletak saja. Tergeletak di koridor tanpa perawatan. Tanpa hal-hal, saudaraku. Sehingga Yesus melihat hatinya dengan apa? Yesus melihat mereka dengan hati yang hancur. Pertanyaan saya buat saudara hari ini. Kapan kita tergerak hati dengan belas kasihan? Atau kita sudah terlalu sangat sibuk dengan urusan kita sendiri? Karena saya percaya bahwa belas kasihan adalah perasaannya Tuhan yang ditaruh di dalam kita. Hatinya Tuhan yang diberikan kepada kita. Sehingga kita bisa rasakan seperti yang Yesus rasakan. Dan kita bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Belas kasihan tanpa aksi adalah simpati yang sia-sia. Karena Yesus menunjukkan bahwa belas kasihan yang sejati selalu bergerak.
Saya percaya saudara, kalau kita sebut dengan tergerak hati dengan belas kasihan, sebenarnya dalam bahasa Yunani saudaraku, kita dikatakan di sini, Yesus melihat lalu tergerak hati dengan melihat. Yesus melihat orang banyak lalu tergerak hati dengan belas kasihan. Kalau kata melihat itu ada dua hal, blepo dan eidon. Blepo bukan belepotan ya. Blepo itu artinya melihat secara fisik, mengamati. Tapi eidon itu melihat dengan pemahaman, dengan suatu reaksi emosional. Jadi kita dipanggil untuk berbelas kasihan saudaraku, untuk eidon. Melihat yang hilang seperti yang saya ulang-ulang tadi, seperti Tuhan melihat mereka. Saudara, kalau kita tahu bahwa ada satu domba yang hilang, kadangkala kita pikir begini, wah masih ada 99% deh. Masih banyak, kan cuma 1%. Lalu logika manusia itu namanya acceptable loss. Kehilangan, kerugian yang kita bisa excuse, saudara. Nggak apa-apa. Tapi nggak demikian dengan logika daripada gembala. Satu berharga. Nggak ada kata acceptable loss. Nggak ada. Satu punya nama. Satu mulia di mata Tuhan. Satu Tuhan sangat mengasihi. Sebab itu saya mau bilang bahwa setiap domba itu dihitung. Setiap domba dicintai. Karena belas kasihan adalah logika yang terbalik. Belas kasihan tidak menghitung cost benefit saudaraku. Belas kasihan tidak membandingkan 99 dengan yang satu. Karena yang satu adalah main juga, anakku juga. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Saudara, pertanyaan saya adalah ini. Siapa domba kita? Siapa domba saudara? Saya berbicara kepada saudara, siapa domba kita? Domba kita ini adalah mungkin teman kantor kita yang selalu bilang gini, oh I'm fine, aku baik-baik aja. Tapi pandangan matanya kosong. Domba saudara adalah mungkin orang yang keluar dari pusat rehabilitasi. Lalu orang bilang dia sudah gak punya harapan lagi. Domba mungkin orang yang tiba-tiba bangunkan kita jam 3 pagi. Lalu ada suara di sana yang bilang gini, aku tertekan. I feel like I want to, saya pikir saya mau suicide aja. Saya mau bunuh diri. Mungkin anak kita sendiri. Yang kita telepon gak mau angkat telepon. Karena dia tinggal di luar negeri. Dia udah sibuk dengan kesibukannya sendiri. Dia bisa menjadi domba yang hilang. Apakah kita punya belas kasihan untuk mereka? Mungkin orang-orang yang tinggalkan gereja. Lalu mereka terluka, saudara. Mereka merasa bahwa saya mengalami tekanan-tekanan dalam kehidupan saya. Itulah saudara, domba yang perlu kita cari, yang perlu kita gendong, yang perlu kita selamatkan. Saudara pernah dengar seorang perempuan misionari yang dipakai Tuhan luar biasa, namanya Amy Carmichael? Saudara pulang, saudara bisa Google nama ini. Dia adalah misionaris di India tahun 1900. Dia orang Irlandia, she's an Irish. Dia orang Irlandia. Dia selamatkan ribuan anak-anak saudara. Anak-anak perempuan dari kuil. Kenapa? Karena kuil penyembahan berhala yang ada di India.
Itu bukan hanya mempersembahkan persembahan berhala, tapi anak-anak perempuan yang datang ke situ mereka diperkosa, mereka di-abuse sedemikian rupa. Emi melihat anak-anak perempuan ini suatu malam berlari ke kuil itu. Apa yang Emi kerjakan, saudaraku? Dia lari, saudaraku. Dia rampas anak itu, dia gendong anak itu, dia bawa keluar. Orang marah, orang kecam dia, orang anggap dia perempuan yang crazy, saudara. Apakah dia berhenti? Enggak. Dia berikan hidupnya untuk Tuhan. Dia berikan hidupnya untuk India. Dia melayani Tuhan di sana dengan timnya. Membangun yayasan untuk menolong orang-orang. Membawa mereka, merampas mereka dari kerajaan kegelapan. Membawa mereka masuk ke dalam kerajaan sorga. Dia mati di India. Saya ingat sekali saya pernah ke India, saudara, pelayanan di sana. Saya pernah memberitakan Injil di India, saya ke Kalkuta yang namanya Calcutta. Saya pergi ke New Delhi, pergi Friendship Evangelism, memberitakan Injil sambil bersahabat dengan mereka. Lama setelah itu bersahabat mengenal mereka, lalu memberitakan Injil kepada mereka. Dan saya bersuka cita, saya pikir-pikir one day at the time, mungkin saya akan kembali lagi pergi ke India. Kapan terakhir kita tergerak dengan belas kasihan? Saya percaya bahwa belas kasihan buat yang terhilang, buat domba-domba yang terhilang itu adalah perkara yang sangat penting dalam kerajaan Allah. Saya pernah cerita mungkin dengan saudara, saya paling suka kalau beritakan Injil, tergerak dengan belas kasihan kalau ada di pesawat, saudara. Kenapa? Karena orang nggak bisa lari kan. Orang duduk aja di situ. Apalagi kalau perjalanan panjang. Saya sebentar sore pulang ke Melbourne, saudara. Saya bilang, puji Tuhan perjalanannya, saya ke Bali dulu sih, dari Bali cuma 5 jam. Tapi kalau dari Jakarta lebih kurang 7 jam. Baru minggu lalu saya datang. Saya datang, saudara. Saya transit di, maksudnya 2 weeks ago. Ya, sekarang saya kembali ke Melbourne, saya datang lagi. Saya datang sama bapak dan ibu yang ada di depan ini. Saya datang dengan mereka untuk pesawat. Tapi 2 minggu yang lalu saya pulang ke Melbourne, saya datang lagi karena saya ada pelayanan. Kemarin ada isi pelayanan di gerejanya Bapak Roni di JRC bersama suami saya, ada camp mereka. Saya transit di Singapura itu 9 jam. 9 jam. Lama tuh saudara. Dan transitnya di malam. Saya tiba malam, besok pagi baru berangkat ke Jakarta. Udah, saya tidur aja. Suami saya bilang, udah cari hotel aja supaya kamu bisa istirahat. Tapi saya pikir, udahlah, saya misionaris kan. Ini saya selalu buat itu. Saya tidur situ sama banyak orang-orang yang transit. Anyway, bangun jam 4 pagi. Bangun jam 4, saya bilang ini, saya mau keliling Terminal 2. Saya pergi ke Money Changer, saudara. Tergerak hati dengan belas kasihan buat orang yang ada di sana. Saya ceritakan Yesus, saya bilang, kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Dia lihat saya cerita, saya ngobrol dengan dia lama. Saya bilang, saya enggak ngomong agama, tapi Yesus mengasihi engkau. Saya merasa seperti Yesus juga seperti punya belas kasihan untuk menyelamatkan anak perempuan ini. Setelah dari situ saya pergi ke toko-toko, saudara, toko sudah ada beberapa yang buka. Saya keliling. Saya nggak belanja, cuman mix conversation dengan beberapa orang. Lalu saya pergi ke information. Saya masuk ke toilet, ada seorang perempuan sedang berdandan di situ. Saya dekati dia dari Australia juga. Jadi pembicaraan kita cukup nyambung. Terakhir saudaraku, saya waktu habis ceritain Yesus sama dia, saya bilang gini, kamu mau terima Yesus dalam hidup kamu? Mau saudara. Dia bilang ya. Kamu mau saya doakan kamu? Mau saudara. Wah, saya berdoa dengan dia. Dia minta Yesus jadi Tuhan dan Raja dan Juru Selamat dalam hidupnya. Haleluya. Dia dari Ken. Saya punya nomor kontaknya. Saya sampai di gate. Orang-orang di samping saya pikir mereka perlu Tuhan juga. Saya ceritakan Yesus dengan dia. Naik ke pesawat.
sampai di Jakarta. Saya pikir begini, bahwa mungkin seperti Yesus kalau melihat orang banyak. Apa Yesus suka saudaraku melihat crowd, melihat keramaian yang banyak? Saya pikir bukan itu tujuan utama Yesus untuk punya nama, cari nama. Tapi dia lihat secara individual. Dia lihat secara pribadi. Dia lihat, dia katakan orang ini perlu diselamatkan. Orang ini adalah domba yang hilang. Orang ini perlu masuk ke dalam kerajaanku. Saudaraku, saya yakin bahwa Tuhan mau curahkan belas kasihannya untuk kita menjangkau domba-domba yang hilang yang ada di luar. Saya teringat, ini mungkin bukan namanya domba yang hilang tapi anak yang hilang. Kita tahu kan cerita ini saudara. Ini anak yang hilang saudara. Dikatakan waktu papanya lihat anaknya, dia melihat dari jauh. Kita baca aja ayatnya. Coba Lukas 15, satu ayat aja. Ini ayat panjang, kita baca satu ayat saja. Waduh, siapa yang putar jam saja? Sebentar lagi saya harus selesai nih. Saya sudah bicara cukup lama ini. Oke, coba Lukas 15 kalau nggak salah ayat 20. Saudara masih bersama dengan saya? Amin. Kita lihat dulu sementara ini tentang belas kasihan ya saudara. Oke, ayat 20. Bangkitlah ia, pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Saya nggak perlu ceritakan dari awal buat saudara. Saudara tahu cerita ini. Jadi perhatikan urutan ini. Masih jauh. Ya. Anak itu belum sampai saudara. Belum minta maaf. Belum bertobat. Tapi ayahnya dikatakan sudah melihatnya. Artinya apa? Ayahnya menunggu. Ayahnya mengintip dari kejauhan. Lalu saudaraku, ayahnya mencari-cari di kejauhan. Apakah anakku yang hilang itu seperti domba yang hilang itu, apakah akan datang kembali kepadaku? Dan bukan hanya itu saudaraku, dikatakan di sini tergerak hatinya. Waktu dia telah melihatnya, Alkitab bilang apa? Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Saudara, dikatakan di sini seperti yang saya katakan, tergerak di dalam usus-usus kita, di dalam tempat terdalam emosi kita. Lalu dia berlarilah ia. Dibilang waktu dia tergerak, dia berlari. Saudara, seperti Yesus mencari saudara. Ini Bapak juga berlari mendapatkan anaknya. Dia tidak berjalan dengan martabat. Dia tidak biarkan, dia datang tidak bilang, oke you datang aja cium kaki saya. Karena kamu sudah pergi. Tapi enggak, Bapaknya sendiri berjalan berlari. Dia memalukan dirinya. Dia mematahkan norma kehormatan orang tua pada zaman itu. Saudara, belas kasihan sebenarnya adalah menanti. Belas kasihan saudaraku adalah berlari. Belas kasihan saudaraku adalah memeluk sebelum permintaan maaf sempurna. Ada orang salah saudaraku. Ada orang melakukan kesalahan terhadap dirinya. Dia bilang enggak, dia duluan minta maaf dengan saya. Orang di mana? Di gereja saudara. Orang Kristen. Boro-boro minta maaf dia yang salah. Boro-boro mau datang ke rumahnya. Dia yang harus datang ke saya. Belas kasihan gak demikian? Saya percaya belas kasihan adalah kita punya sistem yang berbeda saudaraku. Kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, sistem kita berbeda dengan kerajaan dunia. Kalau dunia bilang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi kita tidak, saudara. Kita melepaskan pengampunan. Saudara tahu artinya melepaskan pengampunan? Forgiveness is not a feeling. Mengampuni saudaraku itu bukan perasaan. Tapi mengampuni saudaraku adalah keputusan yang harus kita buat. Waktu kita putuskan mengampuni saudaraku, ada anugerah Tuhan turun dalam hidup kita. Apakah anugerah itu? Anugerah atau kasih karunia adalah kemampuan Tuhan berikan buat kita. Di mana gak mampu kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Lalu Tuhan bilang begini, anugerahku cukup untukmu. Kalau kita pakai perasaan-perasaan gak bisa sampai besok kita mengampuni. Makanya saya suka kalau waktu dikatakan Petrus, Tuhan Yesus berapa banyak kali mengampuni. Saudara sering dengar ini. Oh 7 kali.
Mungkin Petrus sudah mengampuni orang 6 kali. Lalu dia minta dukungan dari Yesus. Kalau Yesus bilang 7 kali cukuplah Petrus, it's okay. Dia kaget dengan jawaban Yesus. Not 7 times, but 70 times 7. 70 kali 7. 490 times. 490 kali mengampuni, lepaskan pengampunan dalam satu hari, dalam satu persoalan. Yesus berikan teladan buat kita. Dia kerjakan itu di kayu salib. Pada saat dia bilang ampuni mereka Bapa. Karena mereka nggak tahu apa yang harus mereka buat. Saya percaya kalau kita adalah orang-orang saudaraku yang mau menerima dan sungguh-sungguh boleh mengalami yang saya sebutkan kemerdekaan di dalam Tuhan itu saudara. Saya percaya saudaraku kita adalah orang-orang mengampuni menjadi gaya hidup kita. Saya nggak punya rencana bagikan ini. Tapi saya terlalu percaya bahwa saya juga butuh terhadap hal ini. Kita semua butuh tentang hal ini. Supaya kita jalan dengan gaya hidup kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Belas kasihan adalah memeluk sebelum permintaan maaf sempurna terjadi. Kontras sekali dengan kakak yang tua kan saudara. Kakak yang tua itu dia lihat dengan penghakiman. Dia lihat pesta, dia lihat pemborosan, dia melihat ketidakadilan, dia melihat kecemburuan di dalamnya. Dia tidak melihat adiknya yang mati itu, yang terhilang itu, seperti domba yang hilang itu, kembali dari kematian. Kadangkala banyak orang di luar sana, seperti kakak yang tertua ini. Melihat orang yang jatuh, kecewa, lalu bilang, kok gak bertobat-bertobat orang tersebut. Bahkan saudara, kadangkala banyak orang Kristen yang saya suka bilang, dia terhilang sendiri di dalam rumahnya. Kenapa terhilang? Anak sulung ini terhilang dalam rumahnya sendiri kan saudara. Karena dia bilang gini, Papa, saya kerja, bahasa saya ini, saya kerja mati-matian loh buat Papa. Gak pernah ada satu kambing pun Papa potong buat saya. Tapi adikku, lembu tambun Papa potong dan buat pesta. Mana pesta buat saya? Terus papanya, dia gak mau masuk kan, papanya keluar. Lalu papanya, saya bayangkan papanya peluk dia lalu bilang gini, anakku, bukankah milikku, semua milikku adalah milikmu. Saudara, waktu saya baca konteks ini, ayat ini, seperti ada luapan emosi terharu dalam hati saya. Seperti Tuhan bilang gini, semua milikku adalah milikmu. Semua janji Tuhan dalam firman Tuhan adalah milik saudara dan saya. Amin. Semua warisan yang Tuhan berikan saudaraku, milik saudara. Itu Tuhan berikan untuk kita. Makanya identitas kita anak raja. Identitas kita adalah anak-anak Tuhan. Saudara bangga akan hal tersebut? Kami bangga sekali saudara. Bahwa kita ini tidak jalan lagi dengan menundukkan kepala kita. Dengan kalah dengan semua hal-hal yang terjadi buat kita. Saudara tahu sekarang ini kehidupan resesi banyak terjadi. Bensin naik. Saya nggak tahu di Indonesia mungkin sudah naik. Australia demikian. Tadinya makanan ada $8 beberapa tahun lalu. Sekarang sudah $25 saudara. Barang-barang di Coles, di supermarket pada naik semua. Banyak hal yang terjadi sekarang. Dunia gak menentu, gak ada kepastian saudara. Tapi apakah kita saudara punya identik diri kita ini sebagai anak raja kepada orang-orang yang ada di luar? Dan saya mau katakan buat saudara, Bapa apapun yang dia berikan untuk kita, rancangannya selalu damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Untuk berikan hari depan yang penuh harapan dalam kehidupan kita. Haleluya. Dia sangat mengasihi saudara dengan belas kasihannya. Dia mau mengangkat saudara. Kalau saudara lemah dan tertunduk, dia mau mengangkat saudara kembali. Dan dia mau gendong itu saudaraku di atas bahunya. Dan katakan engkau aman bersama-sama dengan aku. So sad. Apa yang terjadi buat anak sulung ini. Banyak orang tersesat dalam gereja sendiri. Dan yang paling menyedihkan, kecemburuan, keiri hatian dari anak sulung ini terhadap adiknya. Saya percaya kalau kita mengerti tentang karunia, talenta, gifting yang Tuhan berikan buat kita di dalam keluarga Allah,
di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah gereja, kita saling menghargai satu sama lain. Amin saudara. Saya menghargai karuniamu, menghargai semua talentamu. Mari kita bersama-sama, kita combine, kita rebut kota ini buat Tuhan. Haleluya. Kita rebut bangsa ini buat Tuhan. Bukan saling menyiku satu sama lain, tapi saling bergandengan tangan buat kebesaran nama Tuhan. Dan apa yang dia beri saudara? Yang paling powerful, dia beri cincin kan saudara. Ayahnya kasih cincin, apa itu cincin saudara? Cincin adalah katakan, you are mine. Engkau milikku, aku milikmu. Selamat datang dalam kerajaan Allah. Engkau punya identitas yang baru. Jubah saudara, tinggalkan kehidupan yang lama. Lalu diberikan jubah yang baru untuk berjalan melakukan kehendak Tuhan. Kasut apa saudaraku? Tidak pergi lagi makan ampas babi. Tidak pergi lagi ke tempat-tempat pelacuran. Tidak pergi lagi saudaraku untuk mengfoya-foya dan berpesta di sana. Tetapi dengan kasut yang baru, yaitu memberitakan Injil kerajaan Allah. Saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mau menunjukkan bahwa dia gembala yang baik. Dan kita domba-dombanya. Waktu kita terhilang, dia datang dengan belas kasihannya kepada kita. Yang terakhir, sebenarnya banyak ingin saya sampaikan kepada saudara. Saya nggak punya banyak waktu. Yang terakhir, dan saya mau bilang saya selesai di sini. Saya selesaikan dengan hal yang kedua saja. Untuk kita seperti Yesus. Kita berjalan berkeliling dan membawa belas kasihan Tuhan. Bagaimana kita mengembangkan hati gembala. Kalau saya bilang hati gembala adalah buat semua saudara dan saya. Bagaimana kita kembangkan hati gembala seperti Yesus yang penuh dengan belas kasihan ini. Yang pertama saudaraku, bagaimana kita dibentuk menjadi sepertinya, dekat dengan hatinya Tuhan. Kita tidak bisa memiliki hatinya Tuhan tanpa menghabiskan waktu dengan Allah kita yang penuh dengan belas kasihan ini. Saya yakin doa bukan hanya meminta, tapi duduk di hadapan Tuhan, membiarkan hati Tuhan mengalir di dalam kita. Yang berikutnya, mari kita mendekati domba-domba yang terluka, domba-domba yang terhilang. Karena belas kasihan tidak berkembang di ruangan rapat. Belas kasihan tidak berkembang saudaraku di tempat-tempat saudaraku di mana kita ada meeting bersama. Tapi berkembang di warung kopi, di kamar-kamar rumah sakit, di telepon jam 2 pagi. Ketika mungkin ada teman kita sedang mengalami hopeless, tidak ada harapan. Kemarin saya ke Makassar, baru sampai di Makassar, di jemaat yang punya restoran. Saya baru sampai dari airport, saya pikir saya mau pergi makan. Tiba-tiba ibu yang punya restoran ini bilang, Ibu Ina, aduh Ibu Ina cobanya datang, baru 5 menit itu orang keluar. Saya bilang, kenapa Bu? Saya bicara sama dia makan di sini, tapi dia belum terima Tuhan. Saya punya hati banyak ya orang tidak kenal Tuhan. Saya mau untuk dia juga boleh kenal Yesus. Saya belas kasihan sama dia. Saya bilang, Ibu, itu adalah bagian ya Ibu, bukan bagian saya. This is your part. Kenapa saya datang, dia sudah pergi. Ibu yang ada di situ. Ibu yang berbicara dengan dia. Tapi diam-diam saya bangga saudara. Karena ada jemaat yang mulai saudaraku digerakkan Tuhan untuk menceritakan supaya banyak orang juga boleh diselamatkan. Ceritakan tentang Tuhan. Untuk merangkul jiwa-jiwa yang membutuhkan. Dalam hati saya bilang, I'm proud of you. Puji Tuhan. Kemarin saya sempat sharing di GRC saudara tentang kingdom training. Lalu setelah itu ada beberapa orang yang bilang begini. Wah saya juga, kalau saya bikin makanan, saya suka masak Ibu. Kalau saya kasih orang-orang yang makanan-makanan itu, saya bilang ini dari Tuhan Yesus. Misalnya
mungkin kalau di sini misalnya tukang bajai atau mungkin orang-orang homeless lah, mungkin orang-orang yang perlu dikasih makan di tengah jalan, dia masak sendiri baru dia kasih. Terus dia bilang gini, ini dari Tuhan Yesus. Dia tanya saya, apakah ini juga suatu pelayanan Ibu? Saya bilang amen, itu suatu pelayanan juga. Anak-anak saya di Melbourne, saudaraku, mereka punya cell group, mereka pergi kasih makan homeless. Lalu mereka bukan cuma kasih makan, mereka datang berdoa buat mereka. Mereka juga datang untuk ceritakan tentang Tuhan dengan mereka. Itu juga yang kami kerjakan. Lalu kami mulai, saudara bilang ini dari Tuhan Yesus. Karena kalau misalnya memberi sesuatu kepada orang, saudaraku, kemarin saya di airport, saya tergerak untuk memberikan berkat bagi seorang yang biasa bawa-bawa kita di airport, saudaraku. Lalu saya mulai kasih, lalu saya bilang gini, this is dari Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan dari kami, ini dari Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu dalam kehidupan kita punya hati kemanapun kita pergi. Karena belas kasihan itu, saudaraku, kita lakukan itu, saudaraku, di tempat di mana kita, saya suka sebut ini, bersosialisasi. Ya. Yang berikutnya, yang terakhir, kita bagaimana membagikannya, terima belas kasihan itu sendiri sebagai pengalaman. Kita tidak bisa memberikan apa yang tidak kita miliki. Karena kita sudah terima dari Tuhan, terima dengan cuma-cuma. Kita bagikan dengan cuma-cuma. Banyak orang di sekitar kita seperti domba-domba yang terhilang. Dan saya percaya kita semua adalah gembala yang baik. Seperti Yesus adalah gembala yang baik. Sehingga domba-domba itu bisa datang kembali kepada Tuhan. Dan kita cari yang tersesat. Mereka datang ke pangkuan Tuhan dan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Amin. Saya selesai. Saya kembalikan atau saya berdoa buat saudara dulu. Setelah itu saya berikan kepada Bapak Gembala. Mari bangkit berdiri, saya akan akhiri dengan doa. Bapak, hamba sudah selesai bicara. Tapi biar Roh Kudus terus bicara dalam hati kami. Hamba sadar hamba terbatas sekali Tuhan. Tapi Roh Kudus enggak pernah terbatas. Bicara terus waktu kami berjalan, waktu kami duduk, waktu kami berdiri, waktu kami pulang ke rumah. Terus firman-Mu berbicara kepada kami. Adakah di antara saudara hari ini yang saudara mau katakan, saya mau mencari domba-domba yang terhilang. Yang tersesat saya mau membawa pulang. Yang terluka saya mau balut. Saya mau menyatakan kehidupan kebenaran dalam Kristus. Taruh tangan di dada saudara, adakah? Adakah di antara saudara juga yang mau katakan saya mau dipenuhi dengan belas kasihan Tuhan? Bukan katakan ini aku Tuhan utuslah dia. Tapi ini aku Tuhan utuslah aku. Adakah di antara saudara? Taruh tangan, amin. Ada yang lain? Puji Tuhan. Ada yang lain lagi? Kalau saudara bisa taruh tangan di dada atau saudara bisa feel free, saudara bisa angkat tangan saudara. Sekarang saudara berdoa pada Tuhan. Saudara bicara kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Adakah di antara saudara yang saudara bilang ini, saya rindu dipakai oleh Tuhan. Saudara bisa taruh tangan di dada saudara. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Engkau tumpang tangan atas kepala kami masing-masing Tuhan. Bapa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebaikan kasetiamu menguasai kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you God. Thank you Lord. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima dari Tuhan. Thank you Jesus. Ada yang lain lagi. Thank you Lord. Thank you Holy Spirit. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, jamah ibu ini Tuhan. Jamah setiap kami yang hadir Tuhan. Kuasa-Mu turun atas kami. Kau tumpang tangan atas kepala kami Tuhan dan memberkati setiap kami. Kami terima hati Tuhan. Kami terima pikiran Tuhan. Kami terima keinginan Tuhan. Kami terima kehendak-Mu Tuhan. Untuk kami melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami.
Bapa, hamba-Mu berdoa pada saat ini. Kalau ada yang lemah dalam nama Yesus, Kau beri kekuatan Tuhan. Ada yang datang dengan sakit penyakit, aku berdoa Kau beri kesembuhan dalam nama Yesus. Ada yang punya beban yang berat, hamba percaya Kau beri kelegaan, Kau beri kelepasan Tuhan. Karena Engkau lemah lembut dan rendah hati. Terima kasih banyak Bapa. Hamba persembahkan pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama Yesus. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kita katakan bersama, amin. Tuhan berkati saudara, saya kembalikan. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mari bagian berdiri bersama-sama. Mereka perlukan, mereka tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan. Bapa, terima kasih, kami mengangkat tangan kami memberkati hamba-Mu Kaina yang sudah Tuhan pakai untuk menyatakan hati Tuhan buat kami. Biar roh hikmat, roh wahyu Tuhan terus mengalir kuat atas hamba-Mu. Kemanapun Tuhan utus, tangan Tuhan menjagai, tangan Tuhan melindungi, tanda-tanda heran menyertai. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Tuhan terus limpahkan kekuatan yang baru. Tuhan terus memberkati dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Bersama dengan keluarga, Tuhan pelihara sempurna. Tuhan mengurapinya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sebagai kehendak Tuhan yang dikerjakan ya Tuhan atas keluarga ini. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, kami sebentar akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, kami layak karena darah-Mu ya Tuhan. Untuk kami menerima kekuatan yang baru oleh tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita persiapkan. Mereka perlukan. Kasih Yesus, kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan, mereka tinggi roti sambil bersyukur kepada Tuhan. Dia yang sudah memulai, Dia sudah kerjakan semuanya di atas kayu salib buat kita. Dia gembala yang sangat baik. Oleh kuasa kasih-Mu Tuhan mengalir terus atas kehidupan kami. Waktu kami memakan tubuh-Mu,
Biar itu Tuhan taruh limpah dalam setiap kami. Kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Bukan mengalir hanya kepada diri kami, tapi mengalir kepada orang-orang sekitar kami. Mereka boleh mengalami Tuhan melalui hidup setiap kami ya Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Cawan anggur. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menyampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Nyatakan isi hatimu. Dia gembala yang sangat baik. Utarakan isi hatimu kepada Tuhan, apapun itu. Apa yang kau rindukan. Tuhan, kau dengar cerita kami. Tuhan, kau dengar. Engkau mendengar cerita setiap umat-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Engkau sumber harapan kami. Engkau sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Tuhan, thank you. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Buat kekuatan yang baru. Kesegaran yang Tuhan beri. Tuhan, terima kasih. Ini ucapan syukur kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Jesus. Thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bawa syukur kami Tuhan. Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Ya Yesus Tuhan. Thank you Lord. Haleluya. Sumber kami hanya Engkau Tuhan. Thank you. Terimalah sembah. Bapa, terimalah syukur kami. Tubuh dan darah-Mu membawa kami terus melekat kepadamu. Karena hanya Engkau sumber kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus meneguhkan setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau memakai umat-Mu di area setiap tanggung jawab yang Tuhan beri. Melalui umat-Mu Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menaikkan doa kami, syukur kami. Amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, kita akan mendoakan juga adik-adik Rocky kita. Sama-sama. Nanti orang tuanya juga doakan ya, anak-anak kita. Aku anak raja. Ya. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya.
percayakan orang tuanya. Jangan salah menumpangkan tangan anak orang. Mari jemaat bisa bangkit berdiri bersama-sama. Arahkan tangan kita memberkati anak-anak kita. Tuhan, terima kasih buat anak-anak yang Tuhan percayakan ini. Kami terus persembahkan mereka di atas mezbah-Mu, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Kami persembahkan roh jiwa tubuh mereka terpelihara sempurna, sehat, bertumbuh sehat, rohnya, jiwa, tubuhnya dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Kami berkati dengan hikmat ilahi atas anak-anak kami. Mereka jadi berkat bagi generasi mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mereka menjadi seperti yang Tuhan mau atas setiap anak-anak kami. Terpelihara masa depan mereka, diurapi kedua orang tuanya, mendidik anak-anak mereka dalam takut akan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saat ini Tuhan kami berkati juga umat-Mu. Biar berkat surga juga dilimpahkan. Diberkati rumah tangga mereka. Dikaruniakan terus kerukunan di tengah-tengah mereka. Tuhan diberkati usaha, pekerjaan, bisnis umat-Mu. Disertai, diberkati dari kelimpahan-Mu. Tuhan karuniakan hikmat-Mu atas mereka. Untuk mengelola semua tanggung jawab demi tanggung jawab. Kepercayaan demi kepercayaan yang terus Tuhan tambah-tambahkan atas mereka. Berkat bangsa-bangsa dipercayakan atas umat-Mu. Berkati kesehatan umat-Mu. Berkati dengan kebenaran, damai sejahtera, dengan sukacita oleh Roh-Mu. Menjagai hati dan pikiran mereka. Mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang diberkati dan siap jadi berkat. Sama-sama katakan, Amin. Happy Sunday.